Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 25 April 2021, dalam Pekan Paskah yang keempat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu supaya menerangi hati dan budi kami, agar kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Yesus Gembala yang baik. Dalam dunia Islam ada berbagai macam cerita menarik tentang kepemimpinan yang ideal. Salah satunya adalah kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Dia seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat Irak yang banyak memperhatikan kesusahan masyarakatnya, kesusahan umatnya. Tak jarang pula ia mengirimkan bala bantuan makanan kepada masyarakat yang susah. Bahkan dia sendiri langsung mengantarkannya ke tempat-tempat di mana masyarakat atau umatnya yang sangat menderita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, kita juga mendengarkan bagaimana Yesus menunjukkan identitasnya, jati dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku menyerahkan diriku untuk domba-dombaku. Aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku." Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Nah, sebagai gembala yang baik, Yesus mau mengatakan 3 hal. Dialah gembala yang baik, dialah yang mengenal domba-dombanya, dan dialah gembala yang berani menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, Yesus tetap setia, bahkan tidak mau meninggalkan domba-dombanya, meninggalkan kita semua. Dia selalu setia menyertai, melindungi dan menjaga kita. Di mana saja kita berada, bagaimanapun keadaan kita, Yesus tetap menemani dan menguatkan kita. Itulah gambaran gembala yang baik. Dan ketika Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku," berarti Yesus mengenal kita, mengenal situasi kita, mengenal segala macam sisi-sisi terang dan sisi-sisi gelap yang ada dalam hidup kita. Segala kebaikan, bahkan juga keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, Yesus kenal baik. Dan karena itu pula ia dekat dengan kita.
Walaupun dia mengetahui situasi kita, bahkan kekurangan kita, dia tetap mencintai kita. Karena dia gembala yang baik. Dia tidak mau meninggalkan kita. Dia senantiasa mau menolong kita, bahkan mengantar domba-dombanya ke tempat-tempat di mana banyak makanan dan banyak minuman, supaya kita tidak pernah kelaparan dan kehausan. Dia menjamin hidup kita, dia menjamin makanan kita, dia menjamin kedamaian dan ketentraman, bahkan kebahagiaan kita. Karena dia mengenal siapa dombanya, siapa umatnya, siapa kita ini. Karena itu pula, kalau kita menyerahkan diri kepadanya, kalau kita mempercayakan nasib kita kepadanya, kita semakin dekat pada dia dan kita semakin mengenal pula gembala yang menjadi pemimpin kita, itulah Yesus. Dan poin yang ketiga yang dikatakan oleh Yesus, gembala yang baik atau dirinya sendiri berani menyerahkan nyawanya. Mengapa Yesus berani menyerahkan nyawanya, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Karena satu hal, dia sangat mencintai dombanya, mencintai kita semuanya, dan juga taat kepada Bapaknya di surga. Kecintaan dan ketaatan kepada Bapa dan kecintaan kepada manusia membuat Yesus berani mengorbankan nyawanya, memberikan seluruh hidupnya, bahkan dia mau melakukan segala-galanya supaya kita memperoleh kehidupan melalui tebusan nyawanya. Walaupun kita ini orang berdosa, tidak layak dan pantas, tetapi Yesus mau melayakkan kita dengan membayar seluruh dosa kita, menebus dosa-dosa kita lewat tebusan darah atau nyawanya. Itulah gembala yang baik, dan kita mesti bersyukur, kita mesti bersukacita karena kita mempunyai gembala yang baik adalah Yesus. Semoga kita berani dan mau juga meneladan contoh hidup Yesus sebagai gembala yang baik. Pertanyaan yang mendasar dalam hidup kita, maukah dan beranikah kita menjadi gembala baik bagi keluarga kita dan bagi sesama, mencintai mereka, setia untuk senantiasa mendampingi dan menolong mereka yang susah ataupun juga berduka. Semoga kita boleh menjadi gembala yang baik seperti Sang Pemimpin kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami Yesus Putramu sebagai gembala yang baik, yang mengenal dan mencintai kami, serta berani menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kami. Semua kami setia dan taat kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dijaga, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.